Sudah waktunya cepel. Oke, shalom anak-anak. Pada cepel kali ini, Miss Tia akan memimpin pujian. Nah, selanjutnya firman akan disampaikan oleh Walson Nicole. Oke, sebelum itu, mari kita berdoa. Oke anak-anak, sudahkah kalian duduk yang manis, yang rapi, dan duduk yang baik? Setelah itu, lipat tangan dan tutup mata. Ayo kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan chapel. Tuhan, kiranya Engkau persiapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Lagi-lagi ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikianlah Tuhan, terima kasih. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Tapi sebelum itu langsung mau ajak kita bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Oke, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini Engkau sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang berikan kami hati yang siap, telinga yang mau dengar-dengaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Nah, untuk temanya Lause ambil dari kitab Yohanes dan kitab Matius. Jadi kebangkitan Kristus memberikan kekuatan baru. Kalau minggu lalu kita sudah melihat tentang kebangkitan Tuhan Yesus, kita sudah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus dengan merayakan Paskah. Nah, hari ini itu sudah lewat, Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu apa yang kita dapatkan kalau Tuhan Yesus sudah bangkit? Kita mendapatkan semangat yang baru. Nah, sekarang bagaimana sih sikap kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi, sebagai domba-dombanya Tuhan Yesus? Itu mau kita selalu percaya kepada Dia, mengandalkan Dia. Nah, Dia mau kita selalu semangat. Siapa yang di sini sedih-sedih? Ada yang sedih-sedih atau yang suka marah-marah? Nah, no. Kenapa? Tuhan Yesus tidak suka. Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib bro, untuk menebus kita semua. Jadi kita harus hidup dengan lebih baik lagi ya, karena kita adalah apa? Anak-anak Tuhan. Nah, untuk itu langsung mau ajak kita lihat video ini dulu ya. Mari kita lihat video berikut ini. Wah, videonya cukup mengharukan bukan? Nah, jadi
Jadi tadi ada seekor apa itu? Seekor anjing. Ya, dan ada satu binatang lain lagi. Nah, jadi mereka itu pertamanya rebutan cacing. Padahal sebenarnya bukan rebutan cacing. Jadi mamanya yang tadi itu yang seperti burung itu, nah yang besar itu yang panjang, ada yang tahu namanya? Nah, itu dia mau memberikan makannya kepada anak-anaknya. Tapi anak-anaknya tidak mau ikan, anaknya maunya cacing. Akhirnya ketika seekor anjingnya lihat, lalu dia merelakannya. Sama seperti kita di dalam Tuhan, kita kan bisa melihat teman kita, lalu kita saling membagi, kita saling menukar apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan, apa yang kita punya lebih. Nah, sampai pada akhirnya dia berikan ikan itu kepada anjing yang tadi. Jadinya lebih happy, bukan? Nah, dari sini kita belajar bahwa ketika kita menabur yang baik, maka kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, langsung mau ajak kita baca dulu di dalam Matius. Nih, langsung sudah siapkan ya. Matius 22. Nah, Matius berapa? Matius 22 ayat 37 sampai 40. Langsung akan bacakan untuk kita semua. Ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin untuk firman Tuhan. Nah, jadi ada dua yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita, yaitu dia mau supaya kita saling mengasihi. Jadi kalau yang pertama kita harus mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan Yesus. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah mengasihi sesama. Jadi sama seperti yang kita sudah pernah dengar ya di dalam kitab Yohanes. Nah, jadi di situ pernah diceritakan. Nih, langsung ceritain ya. Jadi pada waktu itu murid-murid Yesus itu sudah sedih. Nah, kenapa dia sedih? Dia udah galau. Ada yang tahu galau itu gimana? Galau itu biasanya cemberut, udah gak mau ngapa-ngapain. Nah, tapi waktu mereka mau mancing ikan itu, mau ngambil ikan, tiba-tiba dari jauh mereka melihat sebuah sosok. Tadinya mereka tuh sedih karena Tuhan Yesus bilang sudah mati. Nah, jadi udah gak ada Tuhan Yesus. Nah, terus dia lihat Tuhan Yesus dari jauh. Akhirnya Tuhan Yesus itu berkata kepada salah satu di antara mereka, "Tebarkan jalamu." Nah, lalu ketika mereka menebarkannya, lalu dapat ikan banyak, bahkan berlebih-lebih, sampai akhirnya mereka menyadari bahwa itu Tuhan Yesus. Akhirnya mereka bersukacita. Nah, jadi dari situ sama seperti kita. Ketika kita tahu Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita harus bersukacita. Kita harus mengasihi sesama kita. Dan kita yang paling penting adalah harus tetap setia, taat, dan percaya kepada Dia. Sekarang langsung mau tanya ke kita semua. Dari firman yang kita sudah pelajari hari ini, dari film yang sudah kita lihat, apakah masih ada anak-anak di sini ini yang pernah berbuat jahat kepada papa mamanya, jahat kepada gurunya, jahat kepada temannya? Ada? Pasti ada. Langsung juga pernah. Nah, tapi dari firman hari ini kita mau sama-sama belajar. Kita mau berikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Karena ketika Tuhan tinggal di hati kita, di hidup kita, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Karena Dia itu kasih. Jadi kasihnya bisa turun kepada setiap kita untuk kita bisa saling mengasihi, lebih cinta lagi kepada Tuhan. Siapa yang di sini mau lebih sayang lagi kepada Tuhan? Ya, setelah kebangkitannya kita mau jadi lebih pribadi yang lebih baik lagi ya. Yuk kita mau berdoa bersama-sama. Langsung mau ajak kita berdoa. Tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa. Langsung akan ambil sebuah bagian lagu. Langsung mau anak-anak dengarkan saja
Sambil tutup matanya, letakkan tangannya di depan hati kalian. Hanya kau, hanya kau, hanya kau yang ku sembah. Hanya kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya kau, hanya kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau layak, sungguh ku cintakan. Ini setiap kami Tuhan, kami sungguh ingin mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Masuk dalam setiap hati kami Tuhan, ubah hati kami Tuhan menjadi lebih baik lagi Tuhan, agar Tuhan kami bisa hidup dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, sentuh setiap hati kami Yesus, karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Tuhan, Engkau satu-satunya Allah yang menjadi pusat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kebangkitan-Mu Tuhan menandakan bahwa Engkau sangat menyayangi kami. Kami mau Tuhan lebih semangat lagi, kami mau lebih bersuka cita lagi, lebih taat lagi, lebih setia lagi, dan selalu percaya kepada-Mu. Makasih Tuhan kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan tadi, dan kiranya Tuhan Engkau yang terus hadir menemani kami apapun yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman Tuhan dan kami siap mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Yang percaya katakan, amin. Wah, firman yang disampaikan oleh Lawson Eagle sangat luar biasa. Nah, jadi karena kasih Tuhan yang mengorbankan hidupnya dan menebus dosa kita, memberikan kita pengharapan baru. Oke, sekarang tiba saatnya kita memberikan ucapan syukur kita ya untuk anak-anak yang ingin memberikan ucapan syukur atau persembahan bisa dikirim ke nomor rekening BCA yang tertera di layar Anda. Baiklah anak-anak, tiba saatnya kita berdoa persembahan. 1, 2, 3. Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu ya Bapak. Kiranya apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, terlebih lagi ya Bapak, pada saat ini kami berdoa untuk persembahan yang telah kami persembahkan. Kiranya Bapak, persembahan yang disembahkan oleh tangan-tangan anak-anak-Mu ini ya Bapak dapat menjadi berkat, dapat digunakan untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti chapel kali ini, dan sampai berjumpa di chapel berikutnya. Tuhan Yesus berkati.